Kita hidup di zaman yang penuh tekanan dan ketidakpastian. Belakangan ini beredar seorang guru yang dituntut 25 juta oleh orang tua murid. Dan beliau berusaha melunasi denda itu. Lalu, karena keikhlasan guru tersebut mendapatkan masalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan derajatnya dan ia mendapatkan berbagai macam bantuan dari segala sisi. Lalu, banyak anak muda putus asa karena tak kunjung dapat pekerjaan, harga pangan semakin naik, beberapa anak putus sekolah, bahkan terjadi perundungan atau bullying. Terlebih lagi, ada berita mengenai perselingkuhan yang dialami perempuan. Namun di tengah itu, ada yang memilih untuk bangkit dan mencari jalan keluar untuk memperbaiki hidupnya. Dalam surah Al-Insyirah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Bukan sekedar penghibur, ini janji Allah Ta'ala yang tertulis di Al-Quran sebanyak 2 kali. Mengapa? Saat kamu merasa sendiri, saat dunia terasa sempit, ingatlah, kamu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat air matamu, yang tahu kelemahanmu. Setiap cobaan yang kamu hadapi itu untuk menaikkan derajatmu dan juga untuk kebaikanmu. Teruslah bergerak, teruslah berharap. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah lupa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat? Pak, sehat? Sehat itu nomor satu. Yang penting kita sehat. Allah beri kesempatan memperbaiki diri, meningkatkan keimanan, sehingga kalau kita wafat kelak, wafat dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah. Buat Anda pemirsa Ainus dimanapun saja berada, dan juga seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas, ya, yang dirahmati oleh Allah, mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, ada yang bilang keadaan lagi susah, betul apa betul? Walaupun susah, kita juga pernah kok dulu ngalamin keadaan yang susah. Betul apa betul? Yang dulu bisa lewat gak, Bu? Sekarang kalau dapat susah bisa lewat gak? Insya Allah. Bedanya orang beriman sama gak beriman adalah dia yakin bahwa akan bisa ngelewatin yang namanya masa sulit. Insya Allah. Kenapa? Karena ada Allah. Allah gak akan pernah ninggalin hambanya. Ya, makanya kuncinya adalah sabar dan sholat. Nah, ngomong-ngomong soal ngadepin kesulitan, sekarang ini juga ada loh orang-orang yang putus asa ngadepin kesulitan. Ada nggak, Bu? Ada yang baru putus pacarnya langsung bunuh diri, ada. Ada yang nggak bisa bayar sekolahnya langsung, nah, bunuh diri, benar. Anak kecil stres gara-gara obrolan temennya di grup media sosial yang ngebully, akhirnya bunuh diri.
Ini bentuk ciri-ciri orang yang putus asa. Nah, tema kita kali ini adalah tentang cara Allah itu memberikan kesulitan adalah untuk menaikkan derajat hambanya. Dan sangat ajaib walaupun dengan kesulitan dan kesakitan yang kita hadapi. Tema kita, jangan putus asa karena kamu ada Allah. Yuk, kesempatan pertama hadir guru kita. Al-Mukarram, guru saya ini yang mulia Al-Ustadz Tile yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Sehat ya Ustadz ya? Yang insya Allah akan membawakan dan membacakan surat serta mengkaji tafsirnya surah yang udah khatam kita Bu. Surahnya Al-Insyirah, ayatnya ayat 1 dan ayat 2. Silakan Ustadz Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati host kita yang sudah sangat fenomenal, terkenal dari dunia sampai akhirat, abang saya Bang David Kholik, sehat afiah. Guru kita Ustadz Fatullah yang masih ada di angan-angan. Dan segenap jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas dan seluruh pemirsa iNews yang insya Allah kumpul dan hadir kita hari ini senantiasa mendapatkan barokah. Setiap kita manusia yang tinggal di alam dunia ini pasti selalu mendapatkan ujian dan cobaan. Ya Bu? Apaan? Itu ngomong aja bengong. Tidak pernah luput, setiap kita pasti ada ujian yang diberikan buat kita. Dan terkadang ujian itu tidak terima oleh hati kita. Bener Bu? Rasanya Allah nggak sayang. Padahal kalau kita kaji, di dalam Al-Quran udah jelas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan suatu beban kepada orang yang tidak mampu memberikan dan menjawab beban itu. Allah tidak akan memberikan di luar kemampuan dari manusia. Kenapa? Karena semuanya kita diuji, dicoba, digembleng. Tadi Bung David udah bilang bahwa ujian semua itu ingin menaikkan keimanan kita. Sudah dari zaman dulu, zaman jebod. Semua ujian ada, para nabi diuji, para wali diuji, ulama diuji, semuanya. Contoh apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam surah Al-Insyirah jelas ayat ini turun untuk menggembirakan Rasulullah. Alam nashrah laka sodrok. Bukankah telah aku lapangkan untukmu hai Muhammad? Apa yang dilapangkan? Hati beliau, dada beliau, karena ujian begitu banyak. Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah luar biasa ujiannya Ibu. Umat Islam diteror, Rasulullah diteror fisiknya, mentalnya luar biasa. Mau dibunuh, dihina, difitnah, cacian, bulian, macem-macem. Bahkan bukan sekedar teror fisik, tapi teror mental yang kadang-kadang down. Bu, apa teror mentalnya? Hei Muhammad, kami tahu Bani Hashim tidak punya jabatan, tidak pernah duduk di eksekutif.
kalian Muhammad mau jadi apa? Ngomong. Mau jadi gubernur di mana? Tinggal ngomong. Bu, atau mau jadi komisaris BUMN di mana? Ngomong. Bu, teror mental. Mau perempuan yang model kayak apa? Yang hidungnya kayak prosodan TK? Yang lehernya leher soang, tangannya bengkok batang waru, betisnya bunting padi? Ngomong. Atau mau harta? Ngomong. Diteror, ujian begitu banyak. Benar Bu? Sama, Rasulullah diuji, kita pun sekarang diuji. Maka Allah turunkan ayat, alam nasyrah laka sodrok. Bukankah telah aku lapangkan dadamu wahai Muhammad? Artinya diberikan kemudahan oleh Allah. Kenapa? Lantaran Rasulullah SAW kuat menahan ujian. Bu, kita juga kadang keseharian diuji. Ujian di rumah tangga, suami nggak pulang-pulang mancing mulu. Umpama, Bu. Kayaknya pengalaman ini Ustaz. Itu dianya orang kata. Karena memang mancing itu setiap lemparan ada harapan. Setiap strike ada kepuasan. Iya. Bu, ujian anak bandel bener, nggak mau belajar. Ujian istri pun sama, mainnya WA mulu. Galau sedikit status. Masa nggak ada berasnya nih? Wah, jadi se-RW tahu kita nggak punya beras. Bu, ujian begitu banyak, tantangan begitu banyak. Tapi kita serahkan diri kepada Allah. Sebelum serahkan, usaha dan doa. Usaha. Orang kalau usaha doang bang nggak pernah doa, itu namanya orang sombong. Emang mentang-mentang duit dari dia, ya kan? Iya, usaha doang. Wah, gue mah nih usaha gue bagus, mantep, keren, gaji gue gede, tapi nggak pernah doa, sombong. Sebaliknya orang ada yang doa doang, nggak pernah usaha. Itu namanya orang malas, doa doang, idep. Jam 8:30 pagi sholat duha doa, ya Allah rezeki suami saya kalau masih di atas langit turunin ngapa, kalau masih ada di bawah bumi keluarin ngapa, kalau masih ada yang dikit banyakin ngapa, kalau masih jauh deketin ngapa. Suaminya nggak usaha. Bu, bagaimana mau diterima? Bener, usaha dan doa bila perlu bagi dua. Ustadz, suami saya ngojek, kita doain. Bini doain dong. Doain. Habis doain suami berangkat dah. Assalamualaikum. Mama, papa berangkat dulu. Tukang ngojek manggil papa mama. Apa kata istri yang soleha? Papa sebelum berangkat ngojek udah tersedia nasi uduk sama jengkolnya. Sarapan dulu, Masya Allah saya sarapan. Istri yang soleha masuk ke kamar. Ngapain? Ngambil helm sama jaket. Papa ini helm jaketnya. Terima kasih mama. Cium tangan sama suami. Sreset, plok. Habis cium tangan, cipika-cipiki. Cium pipi kanan, pipi kiri suami. Pahalanya sama kayak kita nyium Hajar Aswad. Pernah nyium Hajar Aswad? Daripada ke Mekah ongkosnya belum kelihatan. Di rumah udah ada dong Hajar Aswad. Hajar artinya batu, Aswad artinya hitam. Pas suami pulang kerja, ya Allah batu hitam sampai. Tawa mulu Bu. Lepas dengan doa, ya Bu. Suami berangkat. Iringi, berangkatlah sayang, hati-hati di jalan, doaku sertakan, mohon kepada Tuhan. Udah gak usah ngarepin gimana-gimana, yang penting doain. Gak usah minta bawain duit yang banyak, ongkos yang banyak gak usah. Aku tidak minta. Suami pulang. 11:30 istirahat. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam mama. Ya Allah, papa gimana ngojeknya hari ini? Alhamdulillah mah, berkat doa mama dapat 7 juta. Ya. Girang banget. Ada gojek 7 juta itu. Iya. Istrinya ngelihat ke depan rumah. Ngomong-ngomong motor papa kemana? Gade. Motornya dijual. Masya Allah. Baik ya. Ya kan? Semua ujian ada, usaha dan doa. Ya. Dan tawakal kepada Allah. Pasti Rasulullah diuji. Rasulullah diberikan cobaan. Tapi dengan kuat iman kita pun ingin. Jangan pernah kita tinggalkan Allah. Insya Allah dengan usaha, doa, ikhtiar, serta tawakal. Insya Allah ujian akan berlalu. Dan Amin. badai pasti Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Bu. langsung ngesot. Ya silakan. Yang mau nanya Ibu, ada yang mau nanya? Angkat tangannya yang mau nanya. Silakan Ibu, langsung berdiri. Nama dan pertanyaannya, waktunya singkat sekali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah. Ya, Saya mau bertanya Ustadz. silakan. Kadang hal negatif terjadi pada saya. Saya jadi gampang putus asa dan tidak semangat. Ya, Bagaimana caranya agar saya tetap optimis? ya. Walaupun ngalapin kegagalan, kesulitan gitu ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, terima kasih wabarakatuh. Ibu. Ya, pertanyaannya yang sangat. Apa sih Mak? Tawa aja. Ibu Nur Hasanah bertanya, ini pertanyaan yang luar dalam. Oh, luar biasa. Saya sering terus mencoba, gagal lagi. Selalu negatif yang dapat ke saya ya Bu. Apa begitu besar banget ujian buat saya. Terus bagaimana cara menghadapinya? Masya Allah Ibu. Kalau tidak hari ini, Mungkin minggu depan. kalau tidak minggu depan. Mungkin hari ini. Terus aja Ustaz. Luar biasa Ibu. Pasti semua kita tadi sudah bilang ujian cobaan begitu banyak. Gagal dan gagal lagi. Gagal adalah kesuksesan yang tertunda. Ya kan Bu? Bagaimana caranya supaya terus saya semangat. Bagaimana saya terus move on dari semua yang telah diberikan yang tidak merasa enak buat kita. Terus kuatkan iman dan takwa. Sering duduk kumpul bareng dengan orang-orang yang soleh. Masya Allah. Ya. Kalau kumpul bareng dengan orang yang soleh, ngumpul ngaji begini Bu, udah indah terasa, tenang jiwa, bener Bu? Bener. Padahal hutang seragam banyak, ya kan kreditan seragam banyak. Emak-emak di mana-mana pengajian paling banyak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, belum lagi bulanan, mingguan, kan? BKMT, terus kemudian PKK, ya kan? Wah itu seragam aja Bang David, Ya. yang 2 kali bayar, 3 kali bayar. Dah. Tahu banget Ustaz? Ustaz tahu banget? Saya yang ngutangin. Ya, artinya apa? Walaupun dalam pikiran mumet kita duduk bareng dengan ulama, bareng di pengajian di majelis taklim, tenang kok. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Siapa yang senantiasa bahwa sesungguhnya berzikir kepada Allah, hati jadi tenang. Zikir bukan sekedar subhanallah, 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 subhanallah. Kadang-kadang gak yakin, ya ketipu. Ini ketipu mulu. Bukan sekedar zikir, baca sholawat, bukan. Dengan kita berduduk bersama di majelis ilmu, kita mendengarkan ulama, mendengarkan guru pengajian, hati jadi tenang. Zikir bukan hanya sekedar di lisan, tapi dipraktikkan. Oh terasa indah. Orang Bu kalau sudah mendengar satu sholawat aja, sholawat dengan khusyuk kita dengarkan. Apa dengan lantunan yang Masya Allah tersentuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tenang jiwa. Ini yang akan naikin iman dan imun kita. Bu.
Tenang, insya Allah terus ada solusinya. Kita sering apa? Ustadz, saya kan nggak boleh ngeluh. Ngeluh memang nggak boleh sesama manusia. Tapi kalau kita cerita yang memberikan solusi kepada yang lebih tahu pengalaman, itu terbaik buat kita. Curhat kepada Allah, apalagi sujud di keheningan malam. Terus Bu, usaha dan usaha. Ada yang 15 tahun berumah tangga dengan diuji nggak punya keturunan, benar Bu? Tapi mereka sabar semua dengan usaha macam-macam ke dokter, ya kan Ibu? Usahanya ini itulah semua bagaimana caranya. Nah, tapi ada yang baru nikah sebulan udah beranak. Kan anak. Aduh, itu jangan dicontoh itu. Ujian. Baik, Ustadz makasih banyak. Senang. Baik, makasih banyak Ustadz. Kita akan lanjutkan lagi kajian kita untuk senantiasa pada saat kita menghadapi kesulitan, yakin ada Allah yang akan menolong kita. Dan setiap kesulitan yang kita hadapi, itu pasti nggak akan mungkin melebihi batas kemampuan kita. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.